Jeritan histeris dan teriakan panik terdengar saat wahana ombak banyu di sebuah arena pasar malam tiba-tiba roboh. 10 penumpang wahana tergeletak di tanah. Warga kemudian mengevakuasi seluruh korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Peristiwa ini terjadi di Desa Keliboto, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Penyebabnya diduga karena tiang utama penyangga wahana itu patah. Saat ini para pengunjung telah mendapatkan perawatan dan semuanya sudah diperbolehkan pulang. Dalam kasus ini polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa saksi untuk memastikan penyebab robohnya wahana itu. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo Anyus melaporkan. Seorang pekerja menemukan benda yang diduga bahan peledak saat menggali lubang di halaman kantor Pusat Kimia Farma Jalan Budi Utomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Benda mencurigakan tersebut mengeluarkan percikan api disentuh menggunakan obeng setelah dibiarkan hingga 2 hari. Benda berukuran 40 cm x 40 cm itu terus mengeluarkan kepulan asap. Dari hasil pemeriksaan PLN dipastikan benda tersebut bukanlah rangkaian kabel. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polres Metro Jakarta Pusat langsung menghubungi tim Jihandak Gegana Polda Metro Jaya. Namun polisi belum bisa memastikan apakah benda tersebut merupakan bahan peledak. Mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, benda mencurigakan tersebut rencananya akan dievakuasi tim Gegana. Dari Jakarta, Rani Sanjaya News melaporkan. Dua kelompok remaja di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan kembali terlibat tawuran. Padahal kelompok ini sepekan sebelumnya terlibat tawuran. Aksi saling serang dengan menggunakan batu, petasan hingga senjata tajam berukuran besar digunakan para pelaku. Tawuran membuat arus lalu lintas dan aktivitas warga terganggu. Polisi dari Polsek Tebet yang mendapat laporan segera datang ke lokasi dan membuarkan massa. Polisi masih berjaga di kawasan ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tawuran susulan. Di Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas Anyus Siang hari ini. Bersama saya Camar Haenda, inilah Lintas Anyus Siang selengkapnya. Terpantau saya menemani abang-abangnya untuk memadamkan karena ini dari rumah saya. Warga Rawabebek Penjaringan, Jakarta Utara panik saat kebakaran menghanguskan belasan rumah di kawasan itu. Mereka pun langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebagian warga lain mengevakuasi barang pribadi ke tempat yang lebih aman. 2 orang warga terluka saat membantu memadamkan api. Kebakaran ini terjadi diduga akibat arus pendek listrik di salah satu rumah kontrakan. Petugas membutuhkan waktu 2 jam untuk memadamkan api dengan mengerahkan 22 unit mobil damkar dan 110 personil. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Aksi pencurian truk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir tragis. Dalam pelariannya, pelaku menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima. Sementara itu diduga panik dikejar warga. Pencuri kabur menceburkan diri ke Kali Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Pol diesel nabrak, kebakar. Parah lu. Aksi pencurian sebuah truk di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berakhir tragis. Pelaku yang berusaha membawa kabur truk menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima Jalan Raya Raden Makmun Nawawi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Tabrakan keras memicu percikan api hingga akhirnya truk dan sebuah ruko ludes dilalap si jago merah. Peristiwa bermula saat truk tengah terparkir dicuri. Korban bersama warga mengejar pelaku yang merasa panik hilang kendali, menabrak sejumlah lapak pedagang kaki lima dan sebuah ruko. Api berhasil dipadamkan usai sejumlah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan api. Yang ngejar dari belakang, ya kan ada di pas rapat itu kan ada tukang parkir, mobil itu berhenti. Nah, nggak taunya itu ada yang ngejar dari belakang motor Mio. Langsung begitu digebukin supir itunya maliknya, mobil langsung tancap gas.
Akibat kejadian, seorang pedagang dan satu warga mengalami luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara pelaku telah dibawa ke Mapolsek Cikarang Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Setelah pencarian selama 6 jam, tim SAR gabungan menemukan jenazah pria yang tenggelam di Kali Angke, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya pria yang diduga pelaku pencurian kabel itu menceburkan diri ke Kali Angke setelah terpergok warga saat melakukan aksinya. Tidak ada identitas yang ditemukan di jenazah ini. Petugas kemudian membawa jenazah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sekitar jam 11, jam 12 dari Polsek Penjaringan. Kemudian kami langsung bergerak menuju ke lokasi dan segera melakukan pencarian. Untuk barang lain tidak ditemukan, langsung korbannya saja. Kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian dari Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, News melaporkan. Seorang pengemudi ojol dibegal penumpangnya sendiri di Sampang, Jawa Timur. Ia dibakar pelaku sebelum sepeda motornya dirampas. Sementara itu, seorang ibu rumah tangga di Bandar Lampung dikepung oleh warga karena menipu dengan mengaku sebagai marketing bank swasta. Seorang pria berusia 48 tahun di Jalan Dusun Panyiburan, Jrengik, Sampang dibakar penumpangnya dan motor korban dibawa kabur. Saat kejadian, korban warga Sidoarjo sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Bangkalan bersama pelaku. Korban tidak curiga terhadap pelaku yang akan diantar ke lokasi yang diminta. Tanpa diduga, pelaku turun dari sepeda motor korban dan langsung menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan membakarnya. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sampang karena mengalami luka bakar serius. Kendaraan Vario dibawa lari penumpangnya, sehingga karena pengemudi ojol karena terbakar badannya berguling-guling di jalan dan meminta tolong kepada warga sekitar untuk memadamkan apinya. Pelaku kini diburu polisi. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Ratusan warga yang didominasi emak-emak menggeruduk Polsek Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Mereka ingin memastikan seorang wanita berusia 47 tahun diproses hukum karena diduga menipu ratusan orang. Meski kesal, masa tidak bertindak anarkis. Mereka bubar setelah polisi memastikan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, pelaku menjalankan aksi penipuannya dengan mengaku sebagai marketing bank. Ia menjanjikan kemudahan pinjaman dana dengan biaya administrasi ringan. Untuk pinjaman 3 juta rupiah, korban hanya diminta membayar 30.000 rupiah. Sementara untuk pinjaman 15 juta rupiah, korban harus membayar hingga 500.000 rupiah. Akan mendapat uang insentif dari Bank Astra sebesar 750.000 setiap bulan selama 12 bulan. Sesuai catatan itu ada 449 orang korban lainnya. Dan diduga ada yang bisa bertambah lagi kalau ada korban yang di wilayah Pesawaran. Akibat perbuatan yang pelaku kini terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.